Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rati Febrianti dari SMP Negeri 2 Balaisang, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Modul 1.1 A8, yakni koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia utuh dan berbudaya. Pendidikan adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Dalam definisi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merupakan aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran bukanlah sekedar mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sebelum mempelajari modul 1.1, pemahaman saya, guru hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Pembelajaran mementingkan ketuntasan materi. Jika anak mencapai KKM, maka pembelajaran dinyatakan berhasil. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran lebih mengutamakan aspek kognitif. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, guru mendominasi kegiatan pembelajaran atau yang dikenal dengan teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran atau yang dikenal dengan student center, artinya murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu guru dapat menyediakan media pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada murid sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran tidak terpaku pada nilai KKM, akan tetapi lebih mengutamakan pada kebahagiaan murid. Guru harus ikhlas dan sabar dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Menerapkan konsep belajar dengan menggunakan sistem AMONG, yaitu guru menuntun bukan menuntut, tidak menghukum, tidak berbuat kasar, serta tidak memaksakan kehendak terhadap peserta didik. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni kompetensi 4C, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik. Adapun kesimpulan dari refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik harus mengutamakan kebutuhan murid, yakni berhamba pada murid. Pendidik haruslah menuntun, bukan menuntut.
memperlakukan murid sesuai dengan karakternya, yakni sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.